Oke, Bung Deddy, pertanyaannya dijawab. Apakah PDIP akan menyambut harapan Demokrat untuk, tadi kalau Anda bilang, untuk mencairkan hubungan yang agak dingin, beku kemarin? Iya, membuat hubungan lebih hangat dan lebih konstruktif, lebih interaktif. Saya kira tentu akan kita sambut dengan senang hati. Karena apapun, kalau para pemimpin bisa duduk bersama dalam suasana yang hangat, ya tentu banyak persoalan-persoalan bangsa juga yang bisa dibicarakan dan itu juga akan menurunkan tensi politik yang semakin hari semakin menajam gitu, semakin memanas. Jadi ya sudah barang tentu, jangankan tawaran, kita bahkan sudah memulai lebih awal ya. Dengan tawaran, dengan dalam Rakernas nama Pak Ahy muncul, lalu Bu Puan memberi saran untuk berkomunikasi dengan Partai Demokrat, lalu Ibu Mega dan DPP kemudian semua mengamini. Lalu berjalan gitu. Berarti kita tinggal menunggu pertemuan Bu Mega dan PSBY nih Bang Ege kayaknya. Ditanya, kalau ditanya ke dia, dia yang mulai. Ini disambut, ya senyum dong dia gitu. Enggak, hari ini saya banyak mendengar mimpi. Tadi saya di Kutai Kartanegara mendengar mimpi anggota DPRD yang ingin terpilih kembali tanpa menggunakan uang. Mungkinkah? Dia bingung gitu ya. Iya kan? Terus ada lagi kalau tertutup. Iya. Terus ada lagi yang ingin ingin membuat kaukus Timur Indonesia. Mungkinkah terjadi? Ya, mereka bermimpi. Nah, dalam konteks ini, Johnson, yang mau saya katakan, Pak SBY kan menyampaikan mimpinya kepada publik. Adalah hak publik kemudian untuk menerjemahkannya itu kemana-mana. Ya, dan salah satu terjemahannya itu barangkali semua akan menyambut gembira. Pak Jokowi bilang mimpi kita semua. Tapi mungkin ada juga partai yang begini, ya kan? Partai temannya Bang Jansen. Nggak tahu, saya nggak tahu kan. Jantungnya maksudnya. Bisa aja kan? Kenapa enggak kan menanggapi persoalan yang sedang terjadi pada saat ini gitu. Nah karena itu kita menunggu. Berdegupnya kenapa? Karena Pak SBY udah mau bangun-bangun koalisi. Ini kan bagus gitu. Dari kondisi yang beku sekarang sudah menjadi hangat. Gitu. Nah kalau sudah hangat itu pintu masuk untuk diajak. Nah, berarti saya benar dong bisa bubar koalisinya Bang Jansen. Sampai naik kereta bertiga itu loh. Itu kan nggak gampang loh naik kereta bertiga ya kan. Nggak, tapi gini, Jansen nggak sedikit aja. Saya menunggu mimpi selanjutnya. Enggak, karena gini, kalau bisa ke arah yang ke-8 itu. Dan kenapa dia membelikan tiket ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Sebelum dijawab Bang Jansen itu Kang menjawab itu bisa nggak tuh menjawab Bang Ege? Apa yang menunggu mimpi selanjutnya? Saya kira bisa kalau kita bermain di dalam politik mimpi ya, bukan mimpi politik. Kalau Bang Jansen kan tadi ketika ini sudah jangan ditafsir kemana-mana gitu. Maka akhirnya kan kemudian menjadi ke personal Pak SBY-nya tentang mimpinya itu. Saya sepakat dengan Bang Egi tadi bahwa justru dalam politik mimpi dia harus digelindingkan terus ya, dan mungkin juga ditunggu mimpi-mimpi berikutnya kan, dan itu menjadi positif kepada yang melemparnya kan gitu. Kan di dalam analisis wacana sebetulnya relasi-relasi pertentangan itu ya itu yang diharapkan sebetulnya ya. Sehingga itu yang meramaikan wacana tersebut dan pemain yang menguasai wacana itulah kemudian yang menarik labanya. Positif ataupun negatif sebetulnya kan gitu. Dan terbukti dengan banyak yang menanggapi, sampai berapa juta yang menanggapi itu. Dan pada titik itu seperti yang saya katakan tadi, Pak SBY berhasil itu dengan pengalamannya itu. Dan dia jadi perbincangan di mana-mana ya. Perbincangan di mana-mana. Ini berkaitan dengan jantung yang Bang Ege bilang. Saya mau hadirkan lagi nih tadi bagaimana cuplikan-cuplikan berita. Barangkali ini ada yang ketar-ketir tadi ya. Coba dihadirkan lagi tadi arti mimpi ini mungkin bisa dihadirkan. Nah, tafsir mimpi SBY disebut kode duet Ganjar AHY. Begini penilaian Demokrat. Waduh, ini ya satu. Tafsir mimpi SBY, pengamat duga itu hasrat ingin menduetkan Ganjar AHY. Tuh, gimana? Jangan-jangan ini yang bikin ketar-ketir kata Bang Ege nih. Gimana Bang Jansen? Hah? Bisa ada yang ketar-ketir bukan Demokrat yang pasti ya, mungkin yang lain kali itu jadinya. Ini kan tafsir lagi ya. Tafsir mau kita tafsirkan lagi ya kan ini. Jadi, karena Pak SBY membuka ruang publik untuk berdiskusi kan bukan mimpinya. Maksudku tadi kan berita tafsir. Tafsir Demokrat. Udah tafsir mau kita tafsirkan lagi tafsir itu ya kan. Jadi rasio descendinya itu jadi hilang jadinya. Tapi yang pasti begini, seperti disampaikan Bung Deddy tadi soal cair tadi ya. Memang ini dimulai Mbak Puan menyebut nama Mas AHY. Kemudian Mas Hasto Sekjen PDIP menyampaikan ke publik dengan kerendahan hati kita ngajak kerjasama kan gitu. Kemudian ketemulah Sekjen dengan Sekjen. Sekjen Demokrat dengan Sekjen PDIP. Ternyata cairnya tidak hanya sampai di titik itu.
cair lagi sampai pertemuan Mbak Puan dengan Mas AHY. Ya. Di mana mereka kemarin bertemu 4 mata itu 1 jam begitu dia. Jadi apakah kemudian proses pencairannya ini sampai lagi nanti ke pertemuan patron kedua partai ini, ideolog kedua partai ini yang kebetulan sama-sama mantan presiden di Indonesia ini, Pak SBY dan Ibu Mega, kita lihatlah. Jadi namun biarlah ini mengalir senatural mungkin kan begitu. Itu. Jadi itu untuk soal pertemuan PDIP dengan dengan Demokrat ya. Itu main tadi kalau saya pribadi selaku loyalis Pak SBY senang dengan yang disampaikan Mbak Puan tadi itu. Enggak ada yang enggak mungkin katanya. Itu kan terkait soal pertemuan Pak SBY dan berarti tafsir pengamat Ibu Mega bisa kan jadi begitu. tuh. Ganjar Yang AHY kedua, bisa jadi dong kalau gitu. Yang kedua kalau soal koalisinya. Enggak mungkin katanya. Yang kedua kalau soal koalisinya ya. Saya ini kan harus patuh pada putusan partai itu loh. Jadi belum lagi saya ini mahkamah partai yang menilai soal etika kader di bawah. Yang pasti ya termasuk di pelataran kemarin juga sudah disampaikan Mas AHY, sampai per hari ini Partai Demokrat itu ada di koalisi perubahan yang mengusung Mas Anies Baswedan menjadi calon presiden. Itulah posisi Demokrat sampai per hari ini. Sebagaimana juga secara terang benderang sudah disampaikan oleh Ketua Umum kami Mas AHY ke publik. Itu sebelum mimpi loh itu. Yang tadi, setelah yang Mas AHY bicara itu sebelum mimpi. Sebelum mimpi loh, Johnson. Sesudah mimpi saya... Itu makanya aku tidak ingin menafsirkan yang pasti hari ini Demokrat di koalisi. Ini yang teman koalisinya jawabannya lama. Kita masih di koalisi perubahan. Konsisten di koalisi perubahan. Oke. Masih di koalisi perubahan pasca mimpi jadi ya. kita dorong aja dulu Pak SBY ya, Ibu Mega, Pak Jokowi sebagaimana dalam mimpi itu ya mereka bisa bertemu. Ya syukur-syukur ya, guyup rukun ya untuk membangun bangsa kita. Saya tanya sekali lagi, tapi Demokrat masih di dalam koalisi ya pasca mimpi ya? Masih. Kita masih di koalisi perubahan sampai hari ini. Saya yang menekankan sebelum mimpi itu. Setelah mimpi? Sesudah mimpi itu pertanyaan dari acara ini. Kita lihat nanti apakah akan ada mimpi selanjutnya dari Pak SBY sehingga jawabannya sehingga jawaban Bang Egy ntar pertanyaan Bang Egy bisa terjawab tuh presiden ke-8-nya siapa. Kita tunggulah ya yang seperti apa kelanjutan mimpinya. Baik, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Dua Sisi malam hari ini. Saya harus tutup Dua Sisi, kita ketemu lagi pekan depan. Sampai jumpa.